Halo Mbak Ocha, apa kabar? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Nita atas waktunya. Semoga Ibu Nita juga sehat selalu. Amin, sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Ibu Katarina Cuba itu adalah eh, Division Head of Corporate Communication and Sustainability. Nah, jadi kita coba ingin agar Ibu Ocha untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih atau apa sih Saratoga Investama dan kemudian tentu tentang Ibu Katarina sendiri. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nita. Terima kasih atas waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk bercerita-cerita di ESG Task Force Kadin. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah perusahaan investasi aktif terkemuka di Indonesia. Mungkin kita satu-satunya perusahaan investasi yang sudah TBK, atau juga yang pertama, mungkin kita satu-satunya yang sudah menjalankan ESG kali ya Bu Nita ya. Oh iya. Saya bukannya PD ya, tapi cuma kemungkinan kita yang pertama kali. Perusahaannya unik soalnya Tuh. ya. Kami sangat unik, perusahaan kita bukan hanya investasi untuk investasi hanya uh, invest di perusahaan and diberikan dana and terus habis itu kita keluar. Kita enggak seperti itu, tapi kita terjun ke dalam investi ke perusahaan investi kita, portfolio kita scale up the business bersama-sama di ownernya juga, seperti itu Oh, jadi ya. memberikan seperti pendampingan juga ya agar Jadi perusahaannya itu. kita ya, agar perusahaan itu menjadi jauh lebih baik dari sebelum kita masuk, kita Oke. invest. Oke, menarik sekali. Jadi memang kita tujuannya adalah untuk bersama-sama untuk membesarkan perusahaan itu. Ya. Nah, sekarang Ibu Ocha ya panggilannya mungkin bisa menjelaskan kenapa sih ESG itu harus diterapkan gitu di Uh, perusahaan Saratoga ya. Ya, pertama memang kita mulai itu dari tahun 2019 ya, karena apa sih itu ESG. Emang uh, tahun 2020 sudah kayak sudah diminta kita untuk menjalankan sustainability report. Nah, dari situ juga pelan-pelan kita belajar apa sih ESG itu. Setelah itu setelah kita memperdalam, wah, ESG itu sangatlah penting untuk diterapkan. Bukan hanya untuk mematuhi peraturan OJK ya, tapi kita juga melihat bahwa ini sangat penting untuk strategi bisnis kita ya. Dan strategi bisnis yang cerdas, dan of course itu akan berkelanjutan karena jelas ya, seperti itu Oke. Jadi ini ya. beyond compliance ya, Bu Ocha ya. Ya, Oke. iya, bukan hanya kita bilang ESG it's green, bukan hanya itu sebetulnya Ibu Nita, yang Ibu Nita juga pasti juga tahu ya. Itu dari kenapa sih ESG itu ngetop lagi seksi banget sekarang? Bukan karena itunya, tapi setelah kita telaah lagi, ESG itu penting banget Ya, ya. ya. Dari salah satunya adalah kita ngecek manajemen, risk manajemennya ya kan. Ya. Terus dari kita membuat kita jadi lebih innovation, apa sih, lebih mengerjakan bisnis kita lebih efisien ya. Terus juga kita perusahaan investasi yang dimana bank tuh melihat kita, terus investor melihat kita. Nah, itu untuk menjalankan ESG itu sangatlah penting Nah, ya. sebetulnya Uh, Bu Ocha maaf nih, aku mau nanya nih penasaran ya, karena tadi kan dianggap penting sekali gitu dan ini ada innovation ya dari risk management. Nah, sebetulnya apakah ada pressure dari pihak tertentu yang tiba-tiba oh kita harus nih ESG atau oh kita minta dong laporan ESG-nya perusahaan gitu. Ada nggak yang seperti ya, itu? Ya.
Iya, awalnya memang, pertama dihimbau ya dari pemerintah. Oke. Setelah kita TBK tuh ada aja, ada OJK, ada, Hmm. eee, Mm-mm. BEI yang Mm-mm. ingin kita menerapkan ESG. Tapi, bukan hanya mereka, ada pertanyaan-pertanyaan dari, bank, Hmm. dari investor. Hmm. Apakah Oke. kalian mempunyai ESG roadmap? Apakah Hmm. apa program ESG kalian? Nah, Mm-mm. dari Mm-mm. situlah kita berangkat ya Mm-mm. untuk menjalankan ESG. Jadi memang tapi sebelum kita ditanya-tanya itu sudah ada apa ya niat Hmm. kami untuk belajar apa sih ESG itu. Oke. Ya. Untungnya kita mempunyai board of commissioner kita yang sangat komplain dan bertanggung jawab, selalu Oke. mengingatkan para board of director untuk menjalankan good corporate governance. Oke. Tapi nah dulu zaman dulu namanya kita good corporate Iya. governance Heeh. kali ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi sekarang tuh they call it ESG, jadi Iya. lebih thorough, lebih Iya. komplit. Hmm. Oke. Dan dari Ya. situ disadarkan oleh BOC dan disitulah kita semua belajar dan kami start untuk menjalankan ESG. Ya, berarti ya Mbak Uca, ini adalah komitmen pimpinan tuh yang paling penting ya, nomor satu ya, Iya, karena BOC-nya kan sangat concern ya, dan kemudian iya, istilahnya meng-encourage ya untuk iya, BOD dan tentunya ke bawah untuk menjalankan ESG ya. Kemudian juga iya, ada permintaan dari investor juga ya, Mbak Uca ya. iya, Jadi itu adalah iya. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ESG. Jadi ada investor, ada perbankan juga ya. Nah, sekarang boleh nggak Mbak Ocha cerita nih, apa itu produk-produk ESG-nya udah apa aja gitu. Jadi apa sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan, oleh divisinya Mbak Ocha ini ya, yang sudah dimiliki. Mhm. Tadi kan Mbak Ocha menyebut ada roadmap, ada apa lagi Mbak? Supaya nih Nah, menginspirasi ya pelaku bisnis yang lain jadi pengen tahu, oh kita berarti iya, harusnya ini gitu. Gimana Mbak? Silakan. iya. Of course kita punya ESG roadmap ya, yang Asik. di dalam ESG roadmap itu juga Ibu Nita juga tahu kan, karena Ya. Ibu Nita dan tim juga membantu kami Oke, waktu iya, itu iya, pembuatan ESG roadmap iya. sampai sekarang eh, apa ya banyak sekali program-program di dalamnya satu Oke, ya iya. Mm-mm. bukan hanya kita komit tapi Mm-mm. kita juga menjalankannya ada policy Policy. kita menciptakan Oke. ESG policy Mm-mm. dan ada beberapa ESG policy ya Mm. kita buat dan Mm. waktu kita buat itu tahun lalu atau the beginning of Iya, 2021. Nah oke. Mm-mm. itu berjalan terus. Oke. Iya, iya. Nah, kan Saratoga itu adalah perusahaan investment ya. Apakah Saratoga mempunyai kriteria ya? Kriteria ESG sebelum melakukan investasi. Ya, Oh jadi itu ada, ada ya. Gimana? itu Tolong harus, ceritain itu dong, part Mbak of Ocha. our commitment, Oke. part of commitment. Jadi di mana kita ingin menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, Mm-mm. bukan hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan kami sendiri, enggak, Mm-mm. bukan hanya bertanggung jawab dengan stakeholder yang kita keseluruhan. Mm-mm. Kita punya tanggung jawab atas environment, social, and governance. Mm-mm. Bukan hanya operationnya kita juga Mm-mm. aja ya, bukan Mm-mm. hanya operation kita, Mm-mm. tapi juga eh, perusahaan-perusahaan yang kami invest Oke. ya, kita make sure di mana perusahaan itu menjadi perusahaan yang bertanggung jawab juga walaupun mereka belum menjalankan ESG dengan tertulis ESG, tapi kita juga cek Bu Mhm. bahwa mereka perusahaan yang bertanggung jawab atas masyarakat sekitar, terus mereka juga tidak merusak lingkungan dan mereka juga menjalankan governance dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, jadi Jadi ini menariknya dari ya. sebelum kita invest kita juga cek Ah, Bu. luar biasa. Jadi ini menariknya ya. Jadi kan beda industri itu beda strategi ESG ya. Nah, ini karena Ya, adalah Saratoga Investama Sedaya Tbk, ini adalah perusahaan investment, maka perusahaan ini tidak hanya
menerapkan ESG di dalam operationnya, tetapi bahkan di dalam keputusan untuk investasinya pun pada waktu melakukan due diligence ya. Jadi pemilihan perusahaan mana nih yang kita mau invest itu juga menggunakan kriteria ESG ya. Jadi seperti itu ya, benar nggak Mbak Ocha? Iya, Iya, kita luar kita biasa. kita ingin sekali juga menggandeng perusahaan-perusahaan portfolio kami untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Iya, apalagi Jadi dengan we make sure ya. Jadi sebelum kita invest, kita go through due diligence, dan setelah kita invest, kita tetap melihat, menjaga, evaluasi, monitoring dan evaluasi juga tetap. wah, hebat ya, luar biasa. Jadi di sini tidak hanya saat di depan aja sebelum beli ya. Begitu sudah beli, maka Saratoga Investama juga memberikan pendampingan, memberikan input-input ya kepada perusahaan investinya supaya mereka bisa improve kinerja ESG-nya ya. Wah, berarti ya, berarti Karena karena kita percaya bahwa kalau misalnya menjalankan ESG dengan baik dan benar dan bertanggung jawab, pasti bisnis itu akan berkelanjutan dengan baik. iya, bagus sekali. Nah, jadi Mbak Ocha mungkin bisa dijelaskan juga ya. Kan untuk melaksanakan ESG ini kan nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, itu siapa aja sih yang operation, tadi kan Mbak Ocha menjelaskan ESG juga dijalankan di operation ya. Nah, di Saratoga Investama siapa aja nih yang terlibat di dalam menjalankan ESG? Semua, Bu. Jadi memang kita ada ESG Task Force ya, jadi waktu I see. 2019-2020 tuh kita membentuk ESG Task Force. Oke. Sebelum kita membuat adanya ESG Roadmap, kita sudah ada ESG Task Force. Oke. Yang dimana itu kita kumpulkan kita definitely BOD turut bertanggung jawab dan ada di dalam ESG Betul. Task Force. Oke. Kemudian setiap department itu juga ada, mereka menurunkan timnya dalam ESG Task Force itu. Jadi setiap department tuh ada representatif dari divisi-divisi itu. Oke. Jadi setiap apapun juga mereka tahu, mereka turun, Oke, mereka bantu. jadi dengan demikian ESG itu di Saratoga dijalankan secara holistik ya. Karena seluruh departemen terlibat dan dikoordinate under ESG Task Force ya. Yes. Wah, bagus sekali. BOD dan ESG Task Force. Iya, nah jadi ini adalah evidence ya pemirsa bahwa memang ESG itu tidak bisa hanya diserahkan tanggung jawabnya hanya kepada satu departemen, tetapi harus merupakan collective action ya dari seluruh departemen ya. Oleh sebab itu kadang satu perusahaan membentuk ESG Task Force, sementara di perusahaan lain membentuk komite ESG ya. Mungkin juga ada komite sustainability ya. Intinya yang ideal memang ESG itu harus diimplementasi oleh seluruh departemen secara holistik gitu ya, Mbak Ocha ya. Ya, bagus sekali. Karena itu saling berkesinambungan ya, Bu ya, Iya. integrated. Jadi nggak mungkin misalnya saya di sustainability department, terus saya main isi, tapi kan ada berhubungan sosial, itu ada berhubungan dengan, kalau misalnya untuk employee ada berhubungan dengan HR. Jadi saya harus kontak HR juga harus tahu. Iya. Ya, terus nanti tentang investment, ya tim investment harus tahu. Terus tentang portfolio kita, tim portfolio tahu. Jadi kita bersama-sama. Iya, betul. Gitu. Terus nanti juga ada tentang di keuangan juga. Jadi is everything integrated, Bu. Iya. Everyone juga harus turut serta. Jadi termasuk risk tadi ya Mbak ya, risk management Iya, juga ya. apalagi risk management waktu kita telaah risk management perusahaan, ESG risk management itu semua turun. Semuanya Semua ya. turun, we go through one by one together ya. Betul. Ya, jadi
sangat thorough tadi seperti Mbak Ocha sampaikan ya. Ya. Nah, itu kan Mhm. berarti bukan sesuatu yang mudah ya, karena melibatkan seluruh departemen ya. Pasti ada Very. tantangannya. Nah, itu mungkin satu nih Mbak Ocha, tolong satu jelaskan tantangannya apa, jadi supaya membuat perusahaan-perusahaan lain juga, oh I'm not alone gitu ya. Mereka juga menghadapi tantangan itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan itu? Silakan Mbak Ocha. Waduh, harus bersahabat dengan tantangan itu, Bu. Oh gitu ya. Tantangan tuh Gimana selalu tuh? ada, tapi Gimana jangan caranya? jangan tantangan itu dimusuhi, Bu. Harus Jangan. di-embrace ya? Jadi bersahabat, ya di-embrace. Heeh. Jadi memang nggak gampang. Mhm. Definitely it's very challenging, tapi you have to go through it gitu loh. Iya, Gimana pun kalau nggak jalan. iya. You just Tantangannya have to apa go tuh, through it, Mbak? and then Heeh. kalau misalnya hari ini belum bisa, alhamdulillah masih ada the next day. Ya terus saja cari jalan gimana bisa komunikasinya, gimana harus bisa menjalaninya. Hmm. Memang nggak gampang. Kan banyak sekali stakeholder yang I have to go through untuk Ah, mendapatkan apa yang kita udah komit gitu. Jadi memang you just have to go through it. iya. Tantangan itu uh, face it and jalanin and then rangkul lah. Iya, iya betul banget. Terus Mbak Ocha, apakah misalnya bentuk tantangannya itu yang pernah dihadapi ada misalnya reluctance atau mungkin rasa insecure dari stakeholder stakeholder tertentu atau oh nggak ngerti atau apa gitu. Gimana tuh Mbak Jadi Ocha? awal-awal banyak yang nggak ngerti. Awal-awal Mm-mm. bilang data nggak perlu. Tapi Hmm. what we did ya udah omongin aja terus Hmm. dan cari data dan pembuktian bahwa ini loh kita harus jalanin, ini loh kita harus Mm-mm. giniin gitu loh. Mm-mm. Jadi banyak sekali misalnya sekarang kita komit untuk Mm-mm. Saratoga kita komit untuk menjadi carbon neutral di 2027 Wow. misalnya ya. Eh, Step apa yang kita harus lakukan adalah kita udah menjaga karbon emisi yang kita pakai. Awal-awalnya pada ketawain. Benar, saya diketawain, tapi ya udah ketawain, kita ketawain aja lagi. Tapi kita sama-sama, akhirnya Ya. kita belajar sama-sama, aku dan teman-teman dari tim accounting, kita akhirnya sama-sama kita go through apa sih yang kita scope 1, scope 2, scope 3-nya. Hmm. Akhirnya setelah kita udah go through together, mendapatkan numbers, kita akhirnya we did it ya. So Hebat. Iya. Jadi, it's fine. Maksudnya ya udah awal-awal memang susah, tapi kalau kita kita mencari pembuktian, ada data bahwa kita harus menjalankan, mereka they will understand. iya. Jadi, Jadi we have to communicate it oke, well. iya bagus sekali. Jadi nomor satu tadi kalau saya nggak salah adalah education dulu ya, supaya mereka tahu apa sih sebetulnya gitu ya. Apa sih itu carbon neutral, apa sih itu ngitung scope. Tadinya mereka sinisism ya, menganggap Ketawain. mana bisa gitu Apa ya sih kok nggak. dihitung-hitung gitu. Jadi tapi Ngapain gitu setelah kan. mereka tahu, Iya. ya mereka tahu, oh ini penting ya, oh sekarang ini begini ya, karena setiap tahun itu things change, semua Iya. berubah dengan ESG ini memang very sexy and very dinamis ya. Betul Setiap sekali. tahun ada aja Betul. standar baru, Iya, setiap tahun ada aja peraturan baru. iya. Jadi gimana we need to keep up, we need to learn, keep on learning. Terus kita tahu apa sih kalau kita lakukan ini, what's the benefit? Oke. Kita harus cari tahu what's the benefit. Nice. If it's very good for our company, let's do it. Oke, wah itu bagus sekali. Baru tadi saya mau nanya apa pesannya Mbak Ocha gitu ya. Ternyata udah dijelaskan semua ya. Thank you Enggak itu. banget ya. Saya lagi. Iya. Maksudnya kan banyak kali Reflection orang, ya. Heeh. ngapain sih lo gitu? Ngapain sih lo? Aduh lo ribet banget. Iya. Jadi selalu aku diketawain gitu. Why you so ribet? Aku selalu tanya, menurutmu yang ribet tuh yang mana? Ya ini ribet gini. Oke. Yang ribet untuk nyari ini. Oke. Kasih tahu gue angka-angkanya, nanti gue kasih tahu. Terus pas bilang, oh nggak ribet kok sih. Why? Belum tahu. Terus udah bilang ribet.
Luar Jadi biasa. Gitu ya caranya ya uh, Mbak ya. Jadi harus dijelasin dulu ya, kenapa sebenarnya itu apa sih istilahnya kayak ini barang apa gitu ya. Kemudian mm, apa sih manfaatnya? Kemudian tadi juga yang paling menarik salah satunya adalah evidence ya. Jadi ada datanya, ada harus evidence-nya ya. harus ada datanya. Iya, jadi juga Kita harus karena data itu gini, I'm surrounded sama orang-orang pintar, ya. Uh, my colleagues semua pintar, all my stakeholders tuh semua pintar. Kalau kita ngomong tidak ada data, mereka nggak akan ngerti. Dia sangka aku halu. halu Jadi ya. jadi di mana I have to prove it bahwa ini important, it's not important for me, this is important for the company, Iya, iya. gitu. Oke, Untuk waduh. sustain Iya. sustain yang dan perusahaan yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab untuk kita aja tapi seluruh, Iya. itu sih. Jadi seluruh tuh termasuk environment juga ya, Iya, masyarakat environment juga, kemarin juga. juga kita mengadakan Iya. acara untuk apa, bicara udara ya, yang dimana I invited semua portfolio companies ya, big portfolio companies semua hadir. Hmm. Alhamdulillah semua hadir. Wow. Dan apa nama, bukan sosialisasi ini, Mm-mm. mereka apa ya, mereka melihat bahwa oh ini penting ya, it's small thing kok Bu, Iya, tentang udara iya. bersih, it's very Hmm. small thing. Orang bilangnya apa sih ngomongin udara bersih, pas mereka mendengar, Mm-mm. mereka baru sadar betapa pentingnya mempunyai udara bersih. Kalau kita bersama-sama, hand in hand, together, do something sampai untuk kita mendapat udara bersih kan baik. Iya. Dan Jadi itu apa Mbak itu yang ada disepakati? beberapa kayak kita akan mengadakan beberapa apa ya, program untuk get together, untuk membicarakan environment, how to have a clean environment, responsible, itu kita akan adakan itu terus. Jadi Dengan kita akan investi ya apa Mbak? ya, Dengan investi investi, ya. Oh, luar ya biasa. investi, bukan hanya operationnya Saratoga tapi investi company kita juga undang, kita ingin rangkul mereka dan bersama-sama menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Iya, luar biasa. Nah, jadi Mbak Ocha kalau saya boleh rangkum ya. Jadi pertama Mbak Ocha dan mendapatkan apa komitmen dari pimpinan ya untuk menjalankan ESG di perusahaan. Jadi pertama Ya, komitmen pimpinan tuh paling penting ya nomor satu. Itu yang ya, sebetulnya memulai semuanya ya. iya, Heeh. alhamdulillah pimpinan kami Iya, sangat luar concern biasa. juga dan sangat bertanggung jawab. Betul. Alhamdulillah, jadi kita apa ya, we have a same vision. Luar biasa. We have a same vision yang kita akan jaga perusahaan ini dengan baik, kita jaga lingkungan dengan baik, kita rangkul sosial, kita menjalankan good governance juga. Itu sih. Iya. Dan yang kedua disiapkan ESG Task Force yang berisi seluruh departemen ya. Dan Ya, termasuk BOD pun juga masuk di situ untuk melakukan ya, monitoring ya. Kemudian berikutnya adalah membuat roadmap ya. Setelah membuat roadmap lalu membuat kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, ya, kemudian melakukan action-actionnya. Nah, actionnya itu internally diantaranya ya yang luar biasa itu adalah target carbon neutral ya, kemudian collaborative action untuk menciptakan udara bersih, kolaboratif dengan para investi ya, kemudian juga pada saat melakukan investment itu adalah melakukan due diligence dengan berdasarkan kriteria ESG untuk calon investi ya, mau beli saham yang mana, mau invest di mana ya. Setelah diinvest lalu diberi pendampingan investinya ya, agar juga mempunyai kinerja ESG yang lebih baik begitu ya. Dan kemudian adalah continuous untuk educating ya, educating seluruh tim, dan yang paling penting adalah evidence base gitu ya Mbak Ocha ya, kira-kira ya. 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 Kita harus terus apa ya? Kami terus belajar. Ya. Kami terus belajar untuk tahu apa ini sekarang dan what's next.
What's next ya? Mungkin Mbak Ocha untuk terakhir ya, ada nggak pesan-pesannya Mbak Ocha yang bisa memotivasi ya perusahaan untuk melakukan ESG gitu secara holistik seperti yang dilakukan oleh Saratoga Investama. Silakan Mbak. Lalu apa ya? Ya mungkin setiap perusahaan beda-beda ya, Iya. komitmennya apa dan visinya apa. Tapi sangatlah baik untuk mempelajari apa sih benefitnya untuk perusahaan untuk menjalankan ESG. Jadi cari tahu dulu Ya. apa sih mau apa, objektifnya mau kemana. Dari situ mungkin start untuk mencoba dan belajar lebih detail. Pasti menemukan sesuatu yang baik, dan itu pasti. Ya. Oke, jadi nomor satu Dan paling penting adalah business case of ESG. Apa sih what's in it for the business gitu. benefitnya, Dengan menjalankan ESG ya, apa benefitnya ya ya, untuk bisnis what's the gitu. benefit? Ya, Iya. karena semua juga pasti nanya, Mm-mm. come on, kita mau cuan kan? Ya, Iya. apapun kita juga mau Iya cuan. dong, harus hidup. Ya harus, kita Harus, iya. dan itu harus sustain, cuannya Iya, harus sustain. Nah, betul dari situ sekali. kita harus tahu Iya. apa sih ya mau, jangan sampai menjalankan ESG jadi buntu, jadi ribet sendiri. Enggak. Kita pilih yang mana yang membuat kita jauh lebih cuan dari sekarang. Oke. Seperti itu sih. Iya, jadi memang Kita pilih. Jadi kalau if it's terus ngutip gitu, perusahaan yang lain ini melakukan gini, belum tentu cocok perusahaan kita. Jadi kita harus pelajarin dulu, Bu. tuh. Kita harus pelajarin dulu what's our benefit for the company ya. Dari situ kita jalan dari situ. Jangan sampai kita ngikut-ngikut cuplik-cuplik cuma karena ini lagi seksi yang ada kita, atau kita maksa karena investor atau bank butuh. Jangan di situ juga. Habis itu tiba-tiba kita komit terus kita nggak bisa jalanin, itu juga Iya. useless menurut aku. Jadi pelajarin, knows what your benefit, habis itu komit yang dimana kalian bisa jalankan. Jangan sampai greenwashing, itu juga jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus tahu benefitnya apa dan how to implement it responsibly. Waduh, terima kasih banyak nih Mbak Ocha, tipsnya banyak banget ya. Dan saya yakin para pemirsa semua merasakan manfaatnya dan semoga mereka semakin termotivasi ya dan semangat dan Jangan give up, tetap semangat. Jangan give Tetap up. Soalnya ribet. soalnya ribet ya. It's not gonna be easy, but it can be done ya. It's very challenging because everything changes every Yes. every 6 months mungkin ada yang baru. Jadi benar-benar Iya. selalu meluangkan waktu untuk belajar. Iya, jadi kayak standar-standar guidance aja ya. IFRS udah mengeluarkan Dan S1, S2 standar baru lagi ya kan, yang Iya, udah. baru dipublish kalau nggak salah Juni atau Juli tahun ini ya. Kemudian tahun depan udah harus tahun depan, diimplement. iya exactly. Nah berarti kan memang benar Mbak Ocha, kita memang tidak boleh berhenti ya untuk belajar ya, karena dinamis sekali dan Iya. karena apalagi buat perusahaan yang udah go public itu memang harus mengikuti global standard gitu kan ya. Yes, Dan harus. global agreement juga, iya. Iya, gitu harus. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ocha, Bu Katarina Lacuba. Terima kasih. Semoga Terima PT kasih Ibu Nita. Terima kasih atas Saratoga, waktunya. yes, Terima kasih semakin juga atas sukses. kepercayaannya. Iya. Saya dipanggil untuk menceritakan apa sih ESG itu. Semoga sukses, semakin sukses ya Mbak Ocha. Terima Sama-sama. kasih banyak. Sukses selalu dengan Ibu Nita. Ya, sampai jumpa Terima kasih. Mbak Ocha. Sampai jumpa, Ibu. Bye, Terima makasih.